Ini ya. Nah, nanti kita akan kocorkan ke bagian tanaman di dalam polybag, apakah itu di pangkal, sekitar pangkal batang, ataupun juga di media tanam yang telah kita budidayakan. Misalkan gumpalan-gumpalan dari jamur trichoderma maupun jamur lycopodium ini rata, sehingga pada saat aplikasi di lapangan atau di bagian pangkal batang tanaman cabai kita itu bisa merata. Jadi diharapkan dengan cairan ini spora-spora jamur yang ada di jamur trichoderma maupun Glioplaudium itu bisa disimalkan. Ya, tidak ada yang terbuang dan tidak ada tanaman kita yang tidak teraplikasikan oleh jamur trichoderma maupun jamur Glioplaudium. Jadi perlakuannya ada dua jenis jamur. Pertama adalah jamur trichoderma dan yang kedua adalah jamur Glioplaudium. Kita akan melihat bagaimana daya kendali dari kedua jamur ini, karena kita harapkan dengan adanya proses pencegahan dan pengendalian sedini mungkin, tanaman cabai keriting itu bisa kita antisipasi tingkat serangan atau virulensi baik itu oleh jamur, bakteri maupun virus. Karena di pengamatan kita di lapangan sudah ada 4 polybag yang terserang oleh virus. Saya asumsikan inilah virus Gemini atau virus kuning yang disebabkan oleh kutu kebul, karena kemarin kita menemukan ada kutu kebul di tanaman polybag kita. Teman-teman sekalian, kalau misalnya tanaman kita sudah terserang oleh gejala virus Gemini ini, kalau tidak segera kita tanggulangi atau tidak kita kendalikan, maka dia akan menyebar ke bagian ada tanamannya lain. Dan ini sudah kita lihat di sampingnya juga mulai terserang oleh virus Gemini. Ya, ini tandanya ada daunnya mulai berwarna kuning. Ya, warna kuning. Kemudian di yang sebelah situ juga daunnya mulai berwarna kuning. Dan ini sebenarnya adalah proses yang alami. Artinya virus itu kan dibawa oleh vektor, dan vektornya adalah salah satunya kutu kebul. Jadi kutu kebul ini biasanya pada musim kemarau maupun musim hujan dia menyerang pada area-area tanaman yang menjadi inangnya atau menjadi tempat hidupnya. Nah, cabai dan juga beberapa jenis Solanea yang lain itu merupakan inang daripada
kutu kebul. Dan biasanya kutu kebul itu berada di bagian bawah daun ya. Jadi dia hidup di bagian bawah daun, hampir sama dengan thrips. Cuman perbedaannya dengan thrips, kalau kutu kebul ini dia menyebabkan daunnya menggulung ke bawah, sementara kalau thrips itu dia akan menggulung ke atas. Nah, teman-teman sekalian, dengan adanya proses pengendalian atau proses pencegahan sedini mungkin, maka kita harapkan tanaman kita yang kita budidayakan, terutama tanaman cabai ini, bisa kembali tumbuh normal. Ya paling tidak kita bisa meningkatkan kesuburan tanahnya, kemudian memberikan perlakuan pada tanaman yang terserang, dan diharapkan nanti ketika proses pertumbuhan baik generatif, vegetatif maupun generatif, tanaman cabai kita tidak terlalu banyak yang terserang oleh virus ini, karena virus ini begitu cepat menyebarnya. Jadi kalau misalnya satu sudah terserang, kalau tidak kita kendalikan, maka dia akan menyerang pada tanamannya lain. Nah, proses pengendalian itu bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan menggunakan pestisida nabati untuk pengendalian kutu kebulnya. Untuk pengendalian virusnya sendiri sebenarnya tidak bisa dikendalikan, tapi kita bisa meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Jadi kita akan berpacu dengan menyuburkan tanah, menyehatkan tanah, kemudian menyehatkan tanaman, sehingga mudah-mudahan pertumbuhannya kembali normal. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar berbagi. Dan ini adalah hari yang kelima, artinya kutu kebul itu menyerang tanaman pada umur 3-4 hari setelah tanam. Jadi para petani di lapangan yang ingin memastikan bahwa tanamannya kapan terserang oleh virus Gemini ataupun virus kuning yang disebabkan oleh kutu kebul, biasanya adalah hari ketiga dan hari keempat. Dan hari kelima kita sudah melihat tanaman yang terserang oleh kutu kebul ini atau yang disebabkan oleh virus Gemini ini sudah terlihat dan kasat mata. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.